Baik, adik-adik, saya minta waktu 3 menit kita perkenalan dulu. Ini yang kesekian kalinya, 2 atau ketiga kalinya saya diberi kesempatan, kehormatan berbicara di depan calon dokter. Ya. Yang lalu itu saya lupa acara apa, tapi di lantai bawah. Pesantren Kilat ya. Berarti ini yang saya hadapi ini ada alumni pesantren. Kalau saya sehari-harinya kalau saya itu ASN Mahkamah Agung sebenarnya, pengadilan kalau di sini ini ditugaskan di pengadilan agama. Dulu saya di sini, sekarang dipindah lagi ke jalur 2, pengadilan tinggi agama. Kalau Mahkamah Agung itu lembaganya ada 4, ada peradilan umum, ada agama, ada tata usaha negara, ada militer. Saya juga sekarang masih mahasiswa, menyelesaikan di semester 5 hukum keluarga Islam ya. Adik-adik waktu SMA-nya itu ada yang dari Aliyah? Yang mana dari Aliyah? Aliyah. Oh bisa ya? Tidak mesti dari biologi. Nah, kenapa dari Aliyah? Supaya connect pelajaran kita juga. Judul pelajaran mata kuliah kita ini Maqasid Asy-Syariah. Artinya apa? Maqasid ini kita punya bahasa itu, banyak bahasa Indonesia itu serapannya dari bahasa luar negeri. Yang paling banyak dari bahasa Arab, Sanskerta, Inggris, dan ya ada kaili jadi bahasa Indonesia. Maqasid ini menjadi bahasa Indonesia itu maksud. Maqasid itu jamaknya. Kalau dalam bahasa Inggris itu plural. Maqasid bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia maksud. Itu bahasa Indonesia, bahasa Arab asal kata maksud itu dari bahasa Arab. Jadi banyak sekali bahasa Indonesia itu yang asalnya dari bahasa Arab, banyak sekali. Baik, ya, majelis, Maqasid Asy-Syariah. Nanti saya prolog dulu, kurang lebih 20 menit terkait dengan materi kita ini. Setelah itu kita diskusi. Dalam Islam itu dan semua agama ada yang namanya tujuan agama. Kenapa agama itu harus ada? Kalau di Maqasid Syariah, maksud adanya syariah. Kenapa syariat itu harus ada? Sebelum ke sini, saya kasih gambaran dulu. Ada namanya Islam. Ini kita pakai analogi Islam. Islam itu punya syariat. Di bawahnya syariat ada hukum. Ada hukum atau fikhi. Islam itu agama. Agama lain juga punya syariat, punya ajaran. Semua agama, ya, punya dogma, punya teori, ya. Di Islam punya syariat, punya dogma, punya teori. Kristen punya, cuma bahasanya bukan syariat. Ada dogma, ada ajaran, ada teori. Di Hindu, Buddha juga begitu. Ada yang bisa kasih saya dulu apa perbedaannya? Karena ini kita tentang Maqasid Asy-Syariah. Tujuan Allah menurunkan syariat itu apa? Jadi the big questionnya kita hari ini, kenapa harus ada syariat Islam? Apa tujuannya? Kenapa harus ada? Nanti kita kaitkan dengan disiplin kita di bidang kedokteran. Ada yang bisa kasih gambaran dulu definisi syariat dan definisi hukum Islam? Sama enggak? Hukum Islam dengan syariat itu, hukum Islam garis miring fikhi itu apa? Syariat itu apa?
Sama tidak syariat Islam itu dengan hukum Islam? Yang dari aliyah mana? Gontor. Ada yang dari Gontor ya? Dari Al-Herat ada? Siapa Ali Al-Herat? Saya tadi belum perkenalkan. Background saya itu dari SD, SMP, SMA, aliyah itu semuanya di Al-Herat. Aliyah saya di sini yang pusat. S1 saya di sini, ini kampus saya. Jadi saya tuan rumah juga sebenarnya di sini. Nanti S2 baru saya di Jakarta, karena S2 hukum Islamnya tidak ada di Al-Herat. Seandainya ada, saya ambil S2 juga di Al-Herat. Tapi karena tidak ada, keluar dulu. Tapi saya sampai S1 di Al-Herat. Sempat diamanahi mengajar di Fakultas Agama itu dari tahun 2009 sampai 2019. Begitu saya berhenti ngajar, COVID adik-adik. Seandainya saya tidak berhenti mengajar, berarti tidak jadi kita bawahnya jangan terlalu formal ya. Jadi saya ngajar di Fakultas Syariah itu dari 2009 sampai 2019. Sekarang mengajar di UIN. Sambil menjadi pegawai mengajar di UIN. Syariat Islam, ada yang bisa sebelum saya lanjut? Biar salah, tapi tidak mungkin salah, paling benarnya saja yang tidak ada. Syariat Islam itu apa dan contohnya apa? Atau saya sebutkan definisinya, tapi ada yang sebutkan contohnya. Syariat Islam itu aturan-aturan baku yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau Al-Quran dan hadis itu namanya dalil hukum. Semua syariat itu dalilnya kalau bukan dari Al-Quran, dari hadis. Contohnya syariat Islam apa? Salat. Nah, sudah ketemu, betul. Salat itu syariat Islam. Hukum Islamnya bagaimana? Syariat salat itu adalah hukum Islam. Syariat salat itu adalah syariat Islam. Syariat ya, sepakat kita. Hukumnya bagaimana? Fikihnya bagaimana? Syariat Islam itu contoh salah satunya adalah salat. Tidak boleh ada perdebatan. Syariat Islam itu wajib dilaksanakan. Hukumnya boleh berubah tidak? Boleh. Nah, itu yang dinamakan dengan fikih. Jadi salat itu syariat Islam tidak boleh berubah, dia wajib. Dari zaman Nabi sampai kita sekarang, syariat Islam tentang salat itu tidak berubah, dia wajib. Yang berubah apanya? Fikihnya atau hukumnya. Ketika kita mukim normal begini, kita wajib salat seperti biasa, tidak boleh hilang salatnya. Ketika dalam perjalanan, sama tidak salat kita dalam perjalanan dengan mukim? Tidak sama. Itu yang disebut dengan fikih. Jadi fikih salat, bagaimana salatnya orang sakit, bagaimana salatnya orang duduk, orang baring, orang dengan isyarat, dan bagaimana salatnya dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan huru-hara dan sebagainya. Salatnya tidak boleh ditinggal, tapi cara mengerjakan salatnya itu yang berubah. Kalau jilbab dalam syariat Islam contohnya wajib. Tetapi bagaimana model jilbabnya itu bagian dari fikih. Ya. Baju ini untuk menutupi aurat kita dalam syariat Islam itu wajib. Tetapi bagaimana bentuk bajunya, warna bajunya itu masuk dalam ranah fikih. Jadi hukum Islam, syariat Islam itu bisa berubah. Hukum Islam, syariat Islam tidak bisa berubah. Hukum Islamnya berubah. Puasa wajib, hukumnya bisa berubah.
Bisa. Orang sakit boleh tidak puasa, boleh diganti di hari lain. Ibu menyusui, ibu hamil boleh tidak puasa, nanti diganti di hari lain dan sebagainya. Zakat itu syariat Islam atau hukum Islam? Syariat Islam. Tapi hukumnya bisa berubah. Yang tadinya wajib bisa menjadi tidak wajib sama sekali. Ketika dia orang mampu, dia wajib zakat. Tetapi ketika dia tidak punya uang, dia wajib malah menerima zakat. Oke, kita lanjut. Sudah ada gambaran tentang maqasid asy-syariah. Maksud adanya syariat itu ada 5 garis besarnya. Kenapa Allah menurunkan syariat Islam? Ini on-nya ke sini ya. Sini? Ini next. USB-nya sudah masuk. Saya pakai ini aja. Ini kita pas saja, ini definisi tentang syariat Islam. Nah, tujuan. Nah ini, saya mulai dari slide keempat. Di bagian bawah itu, tujuan adanya syariat Islam itu ada berapa? Ada 5. Ada yang dari pantai barat di sini, pantai barat. Pantai barat mana? Pantai barat Jalan Asam. Dari Kalimantan ada? Siapa? Yang mana? Kalimantan mana, Bu Dokter? Di mana itu? Sungai Nyamuk. Ustadz Suniman Latase. Ya. Kenapa saya tahu? Saya dulu adik-adik tamat aliyah itu dikirim oleh Ustadz Sagaf mengajar di sana 4 tahun di pedalaman Kalimantan. Saya singgah di Tarakan dulu. Kemudian ke Tanjung Selor, dari Tanjung Selor, Sungai Kayan tuh saya naik perahu sampai ke atas. Di sana hanya bisa lewat sungai dan lewat pesawat yang penumpangnya 6 orang, belum ada jalan darat. Ya, hari pertama saya di sana bersamaan dengan mobil pertama datang di desa itu, di kecamatan itu. Jadi itu mobil begitu dia diturunkan dari kapal, naik ke dermaga, masuk kampung, itu hampir anak-anak satu kampung ngikut di belakangnya. Pertama kali anak-anak itu lihat wujud mobil kampungnya. Itu di Kecamatan Pesok. Kalau yang dari Parigi Motong ada? Parigi mana? Sausu ya? Sausu itu sudah dibagi-bagi ya. Nah, maksud syariah itu, kenapa syariat itu ada? Yang pertama, untuk menjaga jiwa. Ya, saya lengkapi dulu, nanti kita uraikan. Yang kedua, untuk menjaga harta. Yang ketiga, syariat itu ada untuk menjaga akal. Ini dari 5 maqasid syariah itu, ya, dari 5 kenapa syariat itu ada. 3 itu dekat dengan kedokteran. Adik-adik yang di kedokteran itu melakukan fungsi maqasid syariat nanti 3 dari 5. Yang keempat, menjaga an-nasal,
keturunan. Yang kelima dan yang paling tinggi, menjaga agama. Yang mana yang dekat dengan kedokteran? 1, 2. Nanti kita uraikan satu-satu. Nah, semua maqasid as-syariah ini punya 3 level. Ada, kalau bahasa Arabnya itu yang pertama di slide ini, ada yang paling atas itu ada ad-daruriyat. Nah, ini kata-kata darurat itu dari bahasa Arab juga. Unit gawat darurat. Unitnya itu dari bahasa Inggris. Gawatnya itu dari bahasa KAI. Bukan. Bahasa apa gawat? Indonesia, tapi mungkin serapan dari bahasa lain juga. Daruratnya dari bahasa Arab. UGD atau IGD, instalasi juga bahasa Inggris kan? Instalasi gawat darurat. Jadi kata-kata darurat itu dari bahasa Arab. Kelima maqasid syariah ini punya 3 level implementasi pelaksanaan. Ada yang daruriyat, ada yang hajiat, ada yang tahsiniyat. Kalau lebih mudahnya kita terjemahkan begini. Ada yang primer, yang kedua apa? Sekunder, yang ketiga tersier. Nah, kita lihat. Syariat Islam itu menjaga jiwa. Makanya di dalam ajaran Islam dan ajaran agama-agama lain itu, konteksnya menjaga jiwa itu dilarang membunuh tanpa alasan atau tanpa hukum yang benar. Ya, dilarang melakukan pembunuhan tanpa alasan yang sah. Itu makanya di dalam teks-teks kitab suci itu ada ayat-ayat yang melarang kita untuk melakukan pembunuhan. Jadi kalau di Al-Quran itu dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, ya, kandungannya semua ini hanya berputar di 5 ini. Jadi kandungannya surah itu hanya berputar di 5 itu. Apa contoh di menjaga jiwa dalam kondisi darurat? Di dalam dunia medis seperti apa? Contohnya, kalau dalam level yang paling tinggi, menjaga jiwa dalam kondisi darurat, itu wajib dalam agama. Contohnya begini. Ada orang masuk IGD. Kalau morfin itu haram tidak? Haram toh? Tapi si pasien yang masuk IGD ini, kalau tidak dikasih morfin, nyawanya terancam. Ini kondisi darurat atau tidak? Kondisi darurat, nyawanya terancam. Maka dalam kondisi darurat itu, sesuatu yang tadinya diharamkan bisa menjadi halal, bahkan bisa menjadi wajib. Ya. Jadi pemahaman kita tentang teks agama itu bukan pemahaman yang kaku. Morfin itu dilarang dalam agama. Ya, atau opium itu dilarang dalam agama. Tapi dalam konteks darurat, ketika seorang pasien masuk dan dia butuh sesuatu yang menghilangkan rasa sakitnya, menyelamatkan nyawanya, ketika itu tidak diberikan, dia meninggal, maka kondisi darurat di situ. Jadi kita tidak kemudian memahami teks agama itu menjadi kaku. Yang tadinya dilarang, oh ini orang sudah mau mati, kita masih baku bantah di UGD. Tidak, ini menurut ayat ini tidak boleh, ini haram, ini tidak boleh. Orangnya sudah mau mati. Nah, dalam konteks itu, pemahaman tentang konteks agama mengambil alih, mengabaikan pesan-pesan teks agama. Ya, jadi ada teks, ada konteks. Jadi kalau teksnya mengatakan bahwa alkohol itu haram, morfin itu haram, opium itu misalnya haram, tapi dalam konteks peristiwa dalam kondisi darurat kalau itu tidak digunakan,
orangnya bisa meninggal, bisa mati, maka agama disitulah fleksibilitasnya, selamatkan jiwanya, sekalipun sesuatu yang digunakan untuk menyelamatkan jiwanya itu yang tadinya oleh nas agama adalah sesuatu yang dilarang. Contoh yang kedua, adik-adik pergi camping di atas gunung sana itu, jauh. Ternyata teman yang bawa bekal ini tergelincir kakinya, jatuh semua bekal satu tas. Begitu kita sampai puncak, jatuh bekalnya, tidak bisa diselamatkan. Ini bekal untuk satu regu 7 orang. Hari kedua mereka dapat air, hari ketiga tidak dapat air sama sekali. Yang ada hanya hewan yang tadinya tidak boleh dimakan. Ular. Haram tidak? Monyet. Tapi dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa, maka ketika konteksnya, situasinya dalam kondisi seperti itu, yang tadinya haram menjadi wajib untuk kita makan untuk menyelamatkan nyawanya kita. Ada yang bisa tambahkan? Ini dalam konteks darurat yang kaitannya dengan jiwa primer, tidak bisa dihindari. Yang kedua, kaitannya dengan sekundernya. Sekundernya itu supaya orang jiwanya tetap hidup, maka dia harus makan. Yang ketiga, terkait dengan menjaga jiwa supaya dia tetap hidup, mungkin ada hal-hal yang tersier, tahsiniat itu kalau bahasa kita itu namanya aksesoris, ya, aksesoris begitu. Dia kalau aksesoris itu, tahsiniat itu, dia ada menyempurnakan sesuatu, tidak adanya tidak mengurangi kualitas sesuatu itu. Misalnya di sini ada kantin, ya, ada kantin. Yang penting makan nasi, es jeruknya itu masuk kategori tahsiniat primer. Kalau air putih masuk kategori apa dia? Primer, ya. Saya buktikan dulu apakah ini masuk primer atau sekunder. Saya kalau tidak minum nanti tidak lanjut pelajaran kita, berarti itu kategori primer. Kalau begitu saya minum dulu. Ada yang kita perlu diskusikan di daruriyat ini. Tujuan adanya syariat, tujuan adanya agama dari teks agama itu bukan hanya di agama kita, ya, bukan hanya agama Islam. Semua agama itu melarang yang namanya pembunuhan, ya, melarang pembunuhan. Ketika sudah terjadi ada denda, ada kisas, ya, ada pembalasan, ya. Yang kedua, kalau tidak ada kita pindah ke yang kedua, menjaga harta. Jadi dari semua teks Al-Quran yang 6.000 sekian ayat, 30 juz, 114 surah, konteks keduanya itu melindungi hartanya manusia, bukan hanya pemeluk agama Islam, ya, tapi semua harta. Ada sebuah cerita di zamannya ada gubernur Basrah. Gubernur Basrah ini, Basrah itu di mana? Irak, ya. Waktu itu yang menjadi khalifah adalah Khalifah Umar. Jadi konteks yang kedua, menjaga harta ini, semua hartanya manusia itu dilindungi oleh agama. Kalau kita muslim, harta orang muslim dilindungi, harta orang non muslim juga dilindungi. Tidak boleh kita ambil perpindahan harta dari manusia apapun keyakinannya tanpa ada
cara yang sah. Jadi saya ingin berikan contoh bagaimana implementasi syariah itu menjaga harta. Jadi di Khalifah Umar ini, dia kan di Mekah, di Madinah kalau tidak salah ya. Kemudian Gubernur Basrah, saya lupa namanya, Gubernur Basrah. Di sini ada sebuah lahan kosong. Di sini ada lahan milik umat Islam yang mau dibangun masjid. Ini lahan yang ini punyanya orang Yahudi. Ya. Gubernur Basra ini menekan si Yahudi supaya menyerahkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Dia tidak mau. Dia bilang tanah saya milik saya, hak saya, terserah saya mau gunakan untuk apa. Karena mungkin dia takut dengan penguasa, Yahudi ini pergi mengadu ke Umar. Dia cari Umar, dia tanya, begitu sampai di Madinah, dia tanya, di mana kantornya atau istananya khalifah? Ternyata khalifah tidak punya istana. Waktu itu Umar dia dapati sedang baring-baring di bawah pohon kurma, ya, baring-baring sandar pakai tangannya begitu. Kemudian ditunjukkan itu sana khalifah. Khalifah itu kepala negara lah ya. Baru dia mengadu, si Yahudi dia mengadu. Dia bilang Gubernur Basra itu saya merasa tertekan dia buat khalifah. Kenapa? Karena tanah saya ini yang berdekatan dengan tanah yang mau dibangun masjid diminta oleh Gubernur Basra. Saya merasa tertekan, tidak berani menolak, tapi saya juga tidak mau kasih. Akhirnya Umar dia ambil sepotong tulang dia ambil, kemudian tulang itu dia garis dengan pedangnya. Bawakan tulang ini kepada Gubernur Basrah. Begini itu Yahudi. Cuma seperti ini, saya ini jauh-jauh dari Basrah ke Madinah itu jauh, ribuan kilo. Cuma ini yang saya dapat, cuma tulang yang sudah digaris ini. Kata Umar, bawa saja, perlihatkan sama gubernur. Begitu tulang ini diperlihatkan sama Gubernur Basrah, langsung Gubernur Basrah itu gemetar, menangis, dan ketakutan. Ada yang bisa tahu apa isi pesannya di tulang ini? Ada yang pernah dengar? Kenapa? Pesan apa yang disampaikan Umar hanya melalui tulang digaris dengan pedang. Kemudian dia lihat dan dia langsung menangis dan dia mengatakan, saya tidak jadi bangun masjid di sini. Nanti saya cari lokasi lain yang luas dan tanahnya si Yahudi ini tidak jadi diambil. Apa pesannya dalam tulang yang digaris pedang oleh Umar itu? Yahudi tadi itu heran, dibilang, kenapa hanya dengan tulang ini yang tadinya saya pertanyakan di sini? Di sini timbul lagi, lebih penasaran lagi dia. Kenapa hanya dengan tulang itu? Ketakutan seorang gubernur. Baru dia jelaskan, Gubernur Basra jelaskan. Pesan yang disampaikan oleh khalifah, wahai gubernur, katanya. Ini pesan, tidak ada kalimatnya, tapi dia memahami. Suatu hari nanti, wahai gubernur, engkau jangan zalim kepada masyarakatmu. Suatu hari nanti, katanya, engkau akan menjadi tulang seperti ini. Kalau engkau zalim kepada Yahudi yang membawa tulang ini, maka engkau akan aku kasih lurus dengan pedangku sebagaimana aku menggaris lurus pada tulang ini. Itu pesan yang, dan kita tidak akan mendapatkan lagi peristiwa serupa terjadi. Jadi di dalam Islam itu perpindahan harta itu ada mekanismenya. Kalau di Islam itu namanya muamalah. Muamalah itu kalau dalam wazan bahasanya itu kan muamalah itu interaksi setara antara penjual dengan pembeli. Kalau adik-adik calon dokter sering mendengar pembeli adalah raja, maka itu bukan konsep Islam.
Itu konsep dari negara-negara kapitalis. Karena dalam Islam tidak ada istilah pembeli adalah raja. Yang ada itu pembeli dan penjual statusnya sama, sejajar. Kalau di negara kapitalis itu siapa yang banyak uangnya dia menjadi raja. Sampai di sini ada yang kita diskusikan?